Selamat mendengarkan podcast 9 cerita bersama gue Ikhwan Dokus. Kali ini di podcast 9 cerita gue akan berbagi pengalaman gue terkait vaksinasi COVID pada tahap pertama. Jadi beberapa waktu lalu gue berkesempatan untuk divaksin dan vaksinasi yang gue peroleh ini adalah fasilitas yang diberikan oleh tempat kerja gue gitu. Karena gue kerja di dalam lingkungan kependidikan, yang mana lingkungan kependidikan itu adalah salah satu sektor yang akan menjadi fokus utama di luar sektor-sektor lainnya dalam hal vaksinasi. Karena kan pendidikan kita harus diusahakan sebaik mungkin agar dapat berjalan sebagai mestinya gitu kan. Jadi seluruh pegawai-pegawai, dosen-dosen, tim pengajar atau apapun itu yang berkaitan dengan lingkungan kependidikan itu diutamakan juga vaksinasinya. Ini adalah pengalaman gue waktu pertama kali divaksin tahap pertama. Jadi kala itu sejujurnya penyelenggaraan vaksinasi di tempat gue itu berjalan sangat baik. Dari mulai proses administrasi, kemudian pengantrian gitu, antri yang dilakukan oleh peserta hingga proses penyuntikan vaksin semuanya berjalan lancar. Kemudian saat giliran gue untuk divaksin, satu hal yang gue takuti sebenarnya adalah rasa sakit disuntik. Karena seingat gue, rasa sakit yang dihasilkan dari suntikan itu bertahan lebih dari 2 hari. Karena dulu terakhir kali gue disuntik kayaknya waktu gue SD gitu. Waktu gue SD ada imunisasi seperti itu. Dan tangan gue saat itu disuntik. Kemudian ya rasa sakitnya itu lebih dari 2 hari, bisa 3 hari atau 4 hari. Selain itu rasa sakitnya tuh nyeri-nyeri sih lebih tepatnya. Nyerinya itu bikin tangan gue susah gitu untuk dipakai. Itu satu hal yang sebenarnya gue khawatirkan dari vaksinasi COVID ini. Tapi ternyata ketika dilaksanakan vaksinasi, ketika gue disuntik, nyatanya rasa sakit ya berlibat-libat mulut gue. Nyatanya rasa sakit dari disuntik itu tidak semenyakitkan apa yang gue bayangkan. Itu pertama. Kemudian setelah kita semua disuntik, diarahkan untuk duduk terlebih dahulu, untuk menunggu terlebih dahulu, melihat reaksi dari vaksin tersebut terhadap diri kita. Jadi kita dipersilakan untuk duduk di satu tempat, duduk mungkin sekitar 15-20 menitan lah ya, sekitar segitu. Kita disuruh duduk dulu untuk melihat bagaimana kondisi fisik kita setelah divaksin. Dan gue nih, pengalaman pribadi gue, ketika selesai disuntik kemudian gue duduk di sana, tiba-tiba penglihatan gue yang tadi normal-normal aja itu mulai buram. Gue mencoba membuka mata gue selebar mungkin, tapi tetap mata gue itu terlihat buram. Penglihatan gue itu buram. Dan selain itu, badan gue tuh mulai agak lemas. Lu pernah gak sih kayak selain lemas, lu pernah gak kayak misalnya lu lagi jongkok nih, terus tiba-tiba lu berdiri, kan kadang kayak agak kelingan gitu kan. Nah, selain lemas, badan gue sempat kelingan kayak gitu, berbarengan dengan penglihatannya agak buram tadi. Gue sempat panik dong, wah ini kenapa nih? Gue takut banget pingsan, jujur. Gue takut pingsan gitu kan. Tapi gue lihat kanan kiri teman gue, yang lainnya kok biasa-biasa aja, pada main HP, pada bercanda, pada ngobrol gitu. Tapi kayaknya gue sendiri yang ngalamin aneh di badan gue. Hampir gue ngerasa kayak ini jangan-jangan gue mau pingsan lagi gitu tuh. Tapi sekitar 5 menit berjalan, kondisi tadi tuh akhirnya membaik. Penglihatan gue balik lagi normal. Kemudian badan gue yang tadinya agak-agak lemes dan agak kelingan mulai kembali lagi normal. Dan semuanya alhamdulillah berjalan normal. Kemudian setelah kita dipersilahkan untuk menunggu sekitar 20 menitan sambil duduk tadi, kita diarahkan lagi ke satu bangku gitu, satu tempat, di mana di sana tuh kita ditanya-tanya oleh petugas medis lainnya. Kita ditanya gimana tadi rasanya setelah disuntik. Kemudian gue coba berceritakan apa yang tadi gue alami.
Dan kata petugasnya ternyata ya hal itu adalah hal yang biasa. Jadi meskipun gak semua orang mengalami, tapi apa yang tadi gue alami itu salah satu bagian dari hal yang wajar ketika kita setelah divaksin seperti itu. Dan syukurnya setelah melaksanakan vaksinasi tahap 1, syukurnya itu gue belum pernah ngalamin demam, terus gak ada kondisi lemes dan sebagainya lagi. Jadi reaksi yang ada di dalam tubuh gue itu hanya terjadi ketika sesaat setelah disuntik vaksin seperti itu. Dan mungkin salahnya gue adalah saat itu sebelum divaksin gue belum sarapan. Nah, mungkin ini salah satu penyebab kenapa badan gue tiba-tiba lemes, ngedrop dan sebagainya. Enggak ngedrop sih, lemes dan kelengan dan sebagainya lah. Jadi saran gue buat kalian semua yang mungkin yang suatu saat nanti akan divaksin atau ingin divaksin, pastikan pertama tubuh kalian sehat, kemudian pastikan juga kalian sudah makan sebelum kalian divaksin. Nanti mungkin gue akan cerita pengalaman divaksin tahap kedua yang mungkin akan gue lakukan 1 pekan ke depan gitu. Jadi 1 pekan lagi nanti gue mungkin baru akan divaksinasi tahap 2 dan mungkin akan gue share lagi pengalaman gue di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast 9 Cerita. Jangan lupa podcast 9 Cerita dapat kalian dengarkan di Spotify dengan nama Podcast 9 Cerita, atau kalian juga bisa mendengarkan podcast 9 Cerita di YouTube Ikhwan Dukus. Terima kasih. Dadah.